Ya, jadi pada saat ini kita akan membahas dulu terkait dengan apa yang akan kita pelajari sebagai bagian dari mekanika gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu mekanika itu dalam fisika itu kita akan belajar mengenai gerak sebenarnya. Ya, dan gerak ini nanti kita lihat dari sisi dia sebagai titik atau partikel dan sebagai benda tegar. Kalau bahasa Inggrisnya benda tegar ini adalah rigid body gitu ya. Jadi ini adalah rigid body. Ya, bedanya apa? Jadi kalau titik ya berarti kita tidak memiliki dimensi, kita hanya titik. Semua gaya yang bekerja nanti hanya bekerja pada titik tersebut. Sedangkan benda tegar ini yang paling mudah dia memiliki dimensi sebenarnya. Jadi ada dimensi lebih dari satu ya. Jadi terkadang ada panjang, ada lebar, kemudian ada tingginya gitu ya. Sehingga menyebabkan ketika kita belajar titik atau partikel tidak ada perputaran ya. Jadi tidak ada konsep benda berputar itu tidak ada untuk kasus titik. Tetapi untuk benda tegar dia memiliki kasus di mana bendanya berputar ya. Jadi ketika dia benda berputar maka kita nanti akan belajar tentang dinamika benda tegar. Ya, dinamika benda tegar nanti melibatkan ada gaya dan ada torsi. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian ketika dia konsepnya statik, maka dia tidak memiliki total gayanya adalah nol dan total torsinya adalah nol dan dia diam pada keadaan pengaruh gaya eksternal, gitu ya. Jadi di sini kalau kita belajar dinamika, dinamika ini nanti ini adalah hubungan antara gaya yang menyebabkan adanya gerak pada atau perubahan bentuk dan ukuran benda gitu ya. Jadi kalau mekanika di sini kita belajar tentang gerakan sebuah benda ya, mechanics seperti itu ya atau belajaran tentang gerak. Kemudian kalau untuk kinematika itu nanti kita fokusnya biasanya pada sebuah titik gitu ya, pada titik. Dan di sini yang kita gambarkan adalah geometri dari gerak tersebut gitu ya. Jadi posisi dia ya terhadap suatu titik tertentu. Pada kinematika kita tidak meninjau penyebab gerak alias gaya. Gaya ini tidak masuk ke dalam pembahasan kinematika. Apa yang dibahas dalam kinematika itu nanti yang dibahas adalah hubungan antara posisi benda, simbolnya biasanya S. Apa itu posisi? Posisi adalah jarak dan koordinat gitu ya, benda dari sebuah titik acuan tertentu. Lalu kita punya kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah laju perubahan posisi. Lalu apa itu percepatan? Percepatan adalah laju perubahan kecepatan ya, laju perubahan kecepatan terhadap apa? Jadi maksudnya adalah percepatan di sini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu gitu ya. Kemudian ketiganya ya, ini nanti kita definisikan dalam besaran vektor gitu ya. Jadi ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Apa bedanya? Kalau vektor ini dia besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Dua-duanya harus ada. Sedangkan kalau untuk skalar dia hanya memiliki besar saja, gitu ya. Nah, nanti ini kita akan belajar lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau misalkan S itu adalah posisi, kemudian kita juga punya nanti perubahan posisi ya, delta S itu nanti bisa definisikan sebagai sebuah perpindahan ya, perpindahan atau kalau bahasa Inggrisnya adalah displacement gitu ya, displacement. Nah, kemudian kecepatan ya, itu nanti adalah perpindahan tersebut dibagi dengan selang waktunya gitu ya. Kemudian untuk percepatan itu nanti adalah perubahan kecepatan per selang waktunya gitu ya. Ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang kinematika untuk partikel ya. Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini contohnya citah gitu ya, ketika dia bergerak dari suatu titik acuan maka dia dikatakan bergerak. Ya, jadi kalau misalkan kita punya sebuah pohon misalnya gitu ya, sebuah pohon lalu di sini ada orang ya,
tadinya jaraknya adalah S1, kemudian setelah beberapa saat posisinya menjadi S2. Jaraknya ya, anggap ini gerakan satu dimensi. Maka orang ini dikatakan bergerak ya karena jaraknya terhadap suatu titik acuan itu dia berubah. Ya, titik acuan ini juga dia harus diam sebenarnya. Bagaimana cara menentukan dia itu diam atau bergerak? Ya. Nah, di sini secara mudahnya adalah ketika dia bergerak, ya, dia mengeluarkan energi sebenarnya gitu ya. Jadi ketika dia bergerak, ya ini jaraknya berubah. Ya, ketika jaraknya berubah, berarti ada kecepatan dan berarti ada juga perpindahan. Nah, ketika dia bergerak, maka ada energi dari energi potensial, yang misalnya lemak, gitu ya. Ini nanti berubah menjadi energi kinetik tentunya dan panas. Nah, berarti dalam kondisi ini dia dikatakan bergerak. Nah, kemudian pohon ini misalnya, kenapa dia dikatakan tidak bergerak? Ya, karena pohon tersebut tidak ada perubahan energi yang menyebabkan dia berpindah tempat. Ya, maka pohon ini bisa dijadikan sebuah buah titik acuan. Kenapa? Karena dia diam. Ya, seperti itu. Dia diam, maka kemudian orang yang bergerak ini dikatakan bergerak karena ada perubahan jarak, gitu ya. Ada perubahan posisi, gitu ya. Ada perubahan posisi yang menyebabkan dia dikatakan sebagai bergerak. Nah, pergerakan suatu benda itu bisa berupa translasi seperti citah atau rotasi. Rotasi ini adalah gerak melingkar, ya, gerak yang berputar pada sebuah porosnya. Jadi kalau ada sebuah roda berputar, maka dia dikatakan bergerak secara rotasi. Tetapi hakikatnya dia adalah dia berputar setiap titik pada roda tersebut dia berputar atau posisinya berpindah terhadap suatu titik acuan tertentu. Ya, bisa yang di luar sini gitu ya. Kalau misalkan dia bergerak ke sana kan titik ini dia berpindah. Ya, titik satu dia berpindah posisinya terhadap titik acuan ini. Ya, dalam beberapa saat dia posisinya ada di sini. Berarti dia dikatakan bergerak. Tetapi kepada suatu titik acuan tersebut tertentu dia melingkari titik acuan tersebut, maka kita sebut sebagai gerak rotasi atau melingkar. Sama juga dengan vibrasi. Vibrasi ini gerak bergetar gitu ya. Contohnya adalah pegas di sini. Tetapi hakikatnya adalah ketika kita mengacu pada suatu titik tertentu di sini, maka dikatakan ya si benda ini bergerak. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya jarak dari kotak ini dia berpindah-pindah. Ya, jadi jarak dari kotak ini dia berpindah-pindah. Ya, maka dia dikatakan bergerak. Nah, gerakannya kita sebut gerak vibrasi atau getaran gitu ya. Nanti perbedaan apa antara perpindahan yang garis lurus biasa, rotasi dan vibrasi kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, titik acuan yang dimaksud didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik tempat pengamat berada gitu ya. Jadi titik acuan itu bisa diacu sebagai titik awal gerakan ya, titik awal gerakan. Jadi kalau misalkan orang lomba lari di sini gitu ya, maka dia start. Nah, ini sebagai titik acuan ya. Nah, posisi selain waktu tersebut, selain waktu pertama akan dilihat mengacu kepada titik awal tersebut gitu ya. Seperti itu. Atau boleh juga mengacu kepada sebuah pengamat. Ya, jadi pengamat misalkan posisi mula-mula di sini, maka posisinya ada di sebelah kiri bawah gitu ya. Setelah beberapa saat posisinya ada di sebelah kanan bawah. Maka bagi si pengamat orang itu bergerak. Kenapa? Karena posisi dia terhadap acuan orang yang melihat itu berpindah tempat seperti itu.